Saya diperiksa oleh dokter berkali-kali. Saya disuruh minum air dan diperiksa berkali-kali. Seperti dokter itu bingung. Komputernya dicek, diperiksa kalau rusak. Baiklah sahabat siswa Buddha, pada kali ini saya akan menceritakan kisah nyata di mana ada seorang ibu yang bernama Erlina Kang sembuh dari kanker karena melaksanakan meditasi. Ibu Erlina Kang ini adalah orang yang berasal dari Bali. Beliau berdomisili di Bali, tentunya tidak asing di kalangan umat Buddha di Bali karena beliau sangat aktif di daerahnya, melaksanakan praktek-praktek, melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah Bali. Ibu Erlina dilahirkan di keluarga yang sangat mampu di daerah Batu Riti, Bedugul, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Ceritanya adalah demikian. Pada suatu hari di akhir tahun 1992, saya mendadak pendarahan yang sangat serius. Padahal saya telah menopause sejak tahun 1994. Setelah saya periksakan ke dokter di Bali, dokter itu mengatakan bahwa ada gejala benjolan di rahim. Setelah saya beberapa kali berobat ke rumah sakit, saya kemudian tidak memperhatikannya lagi dengan serius. Pada tahun 1993, saya kembali mengalami sakit yang sangat parah. Sakit perut di sebelah kiri, yang terasa sakit apabila saya jongkok, dan sulit berdiri kembali. Akhirnya saya berangkat ke Singapura, bertemu dengan seorang dokter bernama Dr. Wong di salah satu rumah sakit di sana. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter mengatakan bahwa saya mengalami kanker rahim, hampir stadium 3. Saya sangat kecewa, kaget. Dokter lalu menganjurkan beberapa saran pengobatan. Karena benjolan yang saya derita cukup besar, sampai pada pemeriksaan yang ketiga kalinya. Saat saya berobat ke Singapura, Dr. Wong menganjurkan saya untuk segera operasi. Akhirnya saya nekat memutuskan untuk tidak dioperasi. Saya pulang ke Indonesia dan saya ingin tahu bagaimana resiko kalau orang yang kena kanker itu di kemoterapi. Saya mengunjungi rumah sakit kanker di Jakarta. Tidak terbayangkan, bahkan penyakit yang saya derita itu sangat mengerikan. Setelah saya melihat kenyataan, saya memutuskan untuk tidak dioperasi dan di kemoterapi. Juga tidak makan obat. Saya siap menghadapi kenyataan ini. Karena pada masa-masa pada tahun 1994 itu saya banyak sekali memiliki kegiatan dalam pengembangan Dhamma. Saya melupakan sakit saya. Dan tidak henti-hentinya saya melakukan kebajikan dan belajar meditasi serta mempelajari Dhamma ajaran Sang Buddha secara lebih mendalam. Untuk menguatkan keyakinan saya bahwa Sang Tiratana pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi saya karena saya tidak percaya bisa terkena penyakit kanker. Karena dalam keturunan saya tidak ada yang sakit kanker. Pada suatu hari saya mendapatkan telepon dari Dr. Wong yang mengharuskan saya untuk segera operasi. Namun saya sudah memutuskan untuk tidak beroperasi. Namun saya sudah memutuskan untuk berjuang dengan cara saya sendiri. Sakit saya semakin hari semakin bertambah. Muka saya semakin pucat. Perut saya semakin keras. Keluarga saya tidak tahu sama sekali. Termasuk suami saya. Pada suatu hari saya memutuskan untuk bermeditasi secara kontinu. Terus menerus selama 40 hari. Setiap pagi dan sore hari. Saya tidak tahu mengapa saya mempunyai keputusan untuk bermeditasi selama 40 hari. Setiap hari saya membacakan parita lengkap.
mulai dari nama Karagata, Karanaya Metasutta, Saca Kiryagata, dan seterusnya, sampai diakhiri dengan Etawata. Setelah selesai membacakan parita suci, saya selalu meminum 3 cangkir air yang saya siapkan di altar. Saya selalu berdoa, mengucapkan kata-kata yang sama, memohon untuk diberkahi, jalan yang terbaik, mengucapkan janji dan tekad saya pada saat yang meminum air. Dan pada saat saya meminum air, saya selalu berdoa seperti ini. Pertama-tama saya ambil cangkir yang di tengah. Saya berdoa di hadapan Sang Bagawa. Kalau memang saya harus menghadapi kematian, saya mohon Sang Bagawa memberikan jalan yang terbaik. Lalu yang kedua, saya mengambil cangkir air yang sebelah kiri. Saya berdoa kepada Sang Bagawa, kalau saya diberi kesempatan untuk hidup, saya akan bersungguh-sungguh mendalami dan menjalankan ajaran Dhamma, ajaran Sang Bagawa dengan sangat baik. Yang terakhir, saya mengambil cangkir yang sebelah kanan. Saya berdoa, Sang Bagawa, kalau saya diberi kesembuhan, diberi kesempatan untuk hidup, saya akan mengabdi menjadi siswa Sang Bagawa. Setiap hari dengan tekun saya membaca parita suci, bermeditasi, berdoa dengan sungguh-sungguh. Hingga pada hari ke-35 biasanya saya dari duduk untuk berdiri itu sangat sulit. Saya harus memegangi perut di sebelah kiri, baru saya bisa berdiri. Tetapi pada hari itu, pada saat saya bermeditasi, saya mendengar seperti ada orang yang masuk ke dalam ruangan, seperti ada suara injakan kaki yang sangat keras, dan seperti duduk di sebelah saya. Suara nafasnya keras sekali. Saya benar-benar takut. Tetapi saya tidak berani membuka mata. Saya takut kalau saya sampai melihat orang itu. Beberapa menit kemudian, saya mendengar orang itu meninggalkan tempat. Dan perlahan-lahan saya membuka mata. Ternyata orang itu sudah tidak ada lagi. Setelah itu, saya pergi ke dapur, dan setelah minum saya baru sadar bagaimana caranya saya bangun. Saya mencoba kembali untuk duduk, bangun kembali. Saya bisa melakukannya, rasa sakit itu hilang. Saya terus melakukan meditasi hingga 40 hari. Di dalam hati saya berjanji akan melaksanakan kebajikan terus-menerus, dan saya selalu merasa bahagia. Dan saya tidak tahu, sejak hari ke-35 itu saya bermimpi yang aneh-aneh. Tetapi di dalam mimpi saya selalu berhubungan dengan para biku. Di dalam mimpi saya itu, saya naik gunung. Sampai di puncak gunung, saya terperosok masuk ke lumpur. Dan saya mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa ke hadapan Sang Bagawa. Dan di bawah gunung, puluhan para biku memanggil-manggil saya. Mendadak ada air bah yang mendorong saya hingga saya sampai di bawah. Saya diberi bungkusan oleh salah seorang biku. Banyak teman-teman saya selalu memimpikan saya, selalu bersama para dewa. Dan keajaiban terakhir yang saya dapatkan adalah telepon dari Dr. Wong yang menanyakan keadaan saya. Dokter itu menyarankan agar saya mengambil keputusan untuk dioperasi. Tetapi rasa sakit di perut saya sudah berkurang. Akhirnya saya memutuskan untuk memeriksa kembali penyakit saya di Singapura. Pada tanggal 20 Februari 1995, saya berangkat bersama dengan suami saya menuju Singapura. Namun ada suatu keanehan. Sejak berangkat ke airport, saya merasakan sangat mengantuk. Begitu naik pesawat terbang, saya minta kepada suami saya untuk tidak dibangunkan pada saat dibagikan makanan. Begitu tidur, saya bermimpi. Dari Bali ke Singapura, saya berjalan di atas lautan. Di pinggir banyak sekali para biku yang berdiri di atas lautan. Begitu mendarat di Singapura, saya dibangunkan dan saya bertanya, saya jalan apa naik pesawat? Suami saya menjawab sedikit sewot, tentu saja naik pesawat.
masa jalan kaki katanya. Tetapi pada sore hari saya memutuskan untuk bertemu dokter adalah esok harinya. Pada pagi hari tanggal 22 Februari 1995 saya diperiksa oleh dokter berkali-kali. Saya disuruh minum air dan diperiksa berkali-kali. Seperti dokter itu bingung. Komputernya dicek, diperiksa kalau rusak. Lalu dilihat lagi hasilnya pemeriksaan yang dulu. Saya diperiksa lagi. Kemudian saya dikirim ke rumah sakit lain untuk diperiksa lagi oleh satu tim dokter yang terdiri dari 5 orang dokter. Memeriksa saya berulang kali sampai saya teler. Kecapean diperiksa bolak-balik. Setelah itu dokter menyatakan sakit kanker saya tidak bisa ditemukan. Hanya ada tanda seperti petikan buah anggur. Saya dikembalikan lagi ke dokter Wong. Beliau tidak memeriksa lagi, hanya bertanya, agama saya apa? Saya bengong. Beliau mengucapkan Amitabha dan menyuruh saya berdoa ke wihara. Saya terkejut dan sungguh bahagia. Saya sembuh dari penyakit kanker tanpa melalui operasi. Inilah berkat Sang Buddha yang demikian besar kepada saya. Sehingga saya benar-benar percaya bahwa karma itu bisa dirubah dengan cara melaksanakan ajaran Sang Buddha dengan sungguh-sungguh. Karena itu, tumbuhkanlah keyakinan yang kuat kepada Sang Tiratana. Menjadi siswa Sang Buddha yang baik, melaksanakan ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Saya telah berusaha menjalankan segala kebajikan. Dengan materi yang saya miliki, saya pergunakan sebaik-baiknya di dunia ini agar ada kenangan yang berarti menuju kehidupan yang akan datang. Semoga pengalaman ini menjadikan kesaksian nyata untuk dijadikan cermin bagi saudara-saudara sedama di dalam memperoleh kebahagiaan dengan melaksanakan ajaran Sang Guru kita, Sang Buddha yang maha sempurna. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian sahabat siswa Buddha, ini adalah kisah nyata kesaksian seorang ibu bernama Erlina Kang yang beliau lahir di bulan Juli tahun 1944. Dengan cara itu, dengan mempraktekkan ajaran Sang Buddha, menjalankan Dhamma, menjalankan meditasi, akhirnya Ibu Erlina Kang sembuh dari kanker rahimnya. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan karma baik untuk bekal kita di kehidupan yang akan datang. Sadu, sadu, sadu.